Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini akan membahas tema keadilan di tahta Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengizinkan Engkau yang akan masuk di dalam hati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membahas dari Mazmur nomor 7. Kita tidak akan membaca keseluruhan daripada perikop ini, tapi kita hanya akan membaca ayat 1 sampai 8. Tapi saya berharap saudara bisa membaca keseluruhan dari perikop ini sampai selesai untuk di rumah masing-masing dan saudara ambil waktu. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, kepadamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa yang menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskannya. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan apa yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sakit fisik itu menyakitkan. Tetapi pembunuhan karakter itu jauh lebih menghancurkan. Kita hidup di dunia di mana gosip bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dan sekali nama baik kita tercoreng, sulit sekali untuk mengembalikannya seperti semula. Saudara, bayangkan kalau kamu adalah seorang karyawan yang selalu bekerja jujur dan lembur demi integritas. Namun satu hari ada seorang rekan kerja yang ambisius menyebabkan fitnah bahwa kamu melakukan penggelapan dana atau menerima suap. Tiba-tiba rekan-rekan yang dulunya ramah mulai menjauh. Atasan mulai memandang kamu dengan penuh curiga dan kamu merasa terisolasi di tempat kerja sendiri. Kamu ingin membalas, tetapi kamu tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. Di saat seperti itulah kita akan berteriak, di mana keadilan Tuhan? Saudaraku, Mazmur 7 ini adalah doa bagi mereka yang sedang diterkam oleh kata-kata jahat dan tuduhan palsu. Mazmur 7 memiliki keterangan unik. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan kepada Tuhan karena Kus. Saudara, Kus ini adalah orang Benyamin. Kita tidak tahu pasti Kus ini. Tetapi para penafsir sepakat bahwa Kus adalah salah satu pengikut Saul yang terus-menerus menfitnah Daud di hadapan raja. Daud digambarkan bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai buronan yang dituduh melakukan pengkhianatan yang tidak pernah dilakukan. Ia berada dalam posisi yang sangat rentan, musuh-musuhnya digambarkan seperti singa yang siap mencabik-cabik jiwanya. Namun alih-alih mengambil pedang untuk membungkam mulut Kus, Daud mengambil kecapi dan menaikkan sigayon atau nyanyian ratapan yang penuh emosi kepada hakim yang paling adil. Saudaraku, tema sentral dari Mazmur 7 ini adalah keadilan Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 9, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Saudaraku, kata yang digunakan untuk hakimilah adalah sapat. Kata ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar vonis hukuman. Sapat juga berarti bertindak sebagai pembela bagi mereka yang tidak berdaya untuk memulihkan keadaan yang kacau menjadi benar kembali. Nah, Daud ini tidak takut dengan sapatnya Tuhan. Mengapa saudara? Karena dia telah memeriksa hatinya sendiri.
Dia menyerahkan dirinya untuk diperiksa oleh Tuhan. Bagi Daud, keadilan Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah perlindungan. Saudara, jika dunia menghakiminya dengan kebohongan, ia lari kepada hakim agung yang akan menghakimi dengan kebenaran. Saudara, bayangkan jikalau kamu saat ini sedang berada di sebuah ruang sidang. Jaksa penuntut membawa setumpuk berkas berisi tuduhan palsu untuk kamu. Mereka berteriak sangat keras sehingga hakim di dunia ini pun mulai terpengaruh. Kamu tidak punya pengacara dan kamu tidak punya saksi. Namun saudara, di tengah kebisingan itu, kamu menoleh ke hakim agung yang duduk di tahta tertinggi. Dia tidak melihat ketumpukan berkas yang dibawa musuh kamu. Dia melihat ke dalam dada kamu. Dia memiliki sinar X-ray rohani yang bisa melihat motivasi terdalam dan kejujuran kamu. Ketika dia mengetukkan palunya, seluruh ruang sidang itu terdiam. Keputusannya adalah satu-satunya yang berlaku untuk selama-lamanya. Saudara, Daud tahu bahwa meski seluruh dunia itu menyalahkan dia, tetapi jika hakim agung ini mengatakan benar, maka dia bisa tidur dengan nyenyak. Satu hal penting saudara yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah jadikan Tuhan sebagai bangker perlindungan, bukan balas dendam. Seringkali saudara, saat difitnah, reaksi pertama kita adalah kita ingin melakukan klarifikasi yang agresif atau kita menyerang balik karakter orang tersebut. Saudara, saya teringat ketika saya pernah menonton satu tayangan persidangan di YouTube terkait dengan salah satu artis. Saudara, artis ini difitnah, dituduh dengan pemerasan. Dia tidak terima dan dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan serangan balik. Saudara, inilah yang dunia tawarkan kepada kita hari ini. Inilah yang dunia tawarkan dan ajarkan kepada kita. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, ketika kamu mendapat perlakuan yang menyakitkan, maka yang harus kamu lakukan adalah bagaimana caranya agar kamu bisa balas dendam, agar kita bisa memberikan klarifikasi. Tetapi Daud, dia mengajarkan pola yang berbeda. Yang pertama saudara, Daud ajarkan dia memeriksa diri. Sebelum meminta kepada Tuhan menghajar musuh, Daud memeriksa tangannya sendiri. Apakah aku melakukan apa yang mereka tuduhkan? Jika tidak, maka kita punya dasar yang kuat untuk meminta pembelaan Tuhan. Yang kedua saudara, Daud mengajarkan untuk menyerahkan hak balas dendam itu kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa Tuhan hakim yang adil, yang amarahnya bangkit terhadap orang fasik setiap hari. Kita tidak perlu menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan hak balas dendam itu kepada Tuhan. Saudara, ingat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 berkata, pembalasan itu adalah hakku atau hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Serahkan pembalasan itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Yang ketiga saudara, kita percaya kepada proses hukum ilahi. Inilah yang Daud ajarkan kepada kita. Kejahatan seringkali mengandung bencana bagi pelakunya sendiri. Orang yang menggali lubang untuk orang lain seringkali jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Saudara mungkin masih ingat kisah Haman di dalam kisah Esther. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah bahas saudara. Haman dia membangun tiang untuk menyulahkan Mordekai. Tetapi pada akhirnya saudara, dia sendiri yang disulahkan di tiang itu. Nah saudara, saya mau katakan kepada kita sekalian, dan firman Tuhan ini juga dengan tegas mengatakan bahwa tugas kita itu bukan mendorong mereka masuk ke dalam lubang itu. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap berjalan di jalur yang lurus. Saudaraku, Mazmur ini dimulai dengan tangisan minta tolong karena dikejar singa, tetapi diakhiri dengan pujian. Aku sekalian bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Keadilan Tuhan mungkin tidak datang secepat kilat seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan, tetapi keadilan Tuhan itu pasti saudara. Jika hari ini kamu merasa sedang ditekan oleh ketidakadilan,
Jangan biarkan kebencian itu merusak integritasmu. Masuklah saudara ke dalam ruang sidang Tuhan melalui doamu. Letakkan pembelaan kamu di sana dan biarkan Dia yang akan mengetuk palu kemenangan bagi hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati.